Nah, pagi ini insya Allah kita akan bahas eh, sekilas ya. Nanti ada beberapa sesi ya. Sesi pertama sekilas tentang website dan SEO ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang masih belum paham SEO apa sih gitu. SEO itu apa? Search Engine Optimization itu apa? Nanti akan coba saya jelaskan ya. Lalu nanti kaitannya dengan WSP ya. Apakah teknik-teknik SEO itu seperti apa, ribet apa enggak, WSP itu apa ya. Lalu nanti ada demo ya dari Mas Rehan, suhu kita ya. Suhu sesuhu-suhunya ya. Nanti akan ada apa namanya? Demo ya. Salah satu fitur dari WSP yaitu tagging 7.000 kecamatan. Ya, jadi teman-teman bisa optimasi untuk 7.000 kecamatan. Ya, khususnya ini bisa dipakai untuk produk-produk lokal ya. Eh, Jasa misalkan jasa hanya apa mentarget wilayah Jawa Timur ya itu bisa kita target sampai ke level kecamatan ya insya Allah nanti akan di demokan oleh Mas Rehan. Oke, mungkin langsung aja ya kita mulai ya Mas Rehan, kita mulai ya. Oke ya. Siap, guys. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya. Saya Kurniawanto dan rekan saya. Saya Rehan, Mbak On. Ya, kami dari ya, Titik Terang Kreatif. ya jangan pilih kami karena kami tidak nyalek gitu ya. Enggak bercanda Betul ya. sekali. Ya, kami dari Titik Kreatif ya, salah satu startup ya, perusahaan teknologi di bidang digital marketing consultancy. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, tapi yang belum tahu ya, kami ini dari Titik Terang Kreatif. Insya Allah bisa dan akan menerangi perjalanan bisnis Anda ya. Langsung aja saya share ya. Eh, Mas Rehan, saya izin waktunya sebentar ya. Boleh ya. Ini biar tidak loncat gitu ya. Biar tidak loncat. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Share-sharean saya ya. Bentar. Oke, sudah Mas Nur. Oke, singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan tentang website SEO dan website SEO praktis gitu ya. Eh, Singkat aja. Jadi sebenarnya website apa sih ya teman-teman udah tahu ya. Jadi website itu adalah halaman ya. Halaman atau kumpulan halaman yang diakses melalui internet dan berisi informasi, konten atau layanan yang relevan ya. Itu adalah website. Contohnya apa aja ya banyak ya. Contoh website e-commerce seperti Amazon, Shopee, Tokopedia ya. Website berita seperti CNN, Detik.com, Al Jazeera gitu ya, sekarang lagi rame. Website blog ya, misalkan blog-blog dari WordPress, dari Blogspot ya, portal pemerintah yang belakangnya go.id gitu ya, misalkan kemenhan.go.id gitu ya, lalu portal-portal produk ya, contohnya Dongkrak Usaha, portal umroh, ada Zerbono, ada Krikli.com ya, lalu sosmed ya, sosmed ini website ya, Bapak Ibu teman-teman semua, tetap website. Kenapa? Karena basicnya dia adalah website ya. Walaupun kita bisa atau kebanyakan kita mengaksesnya dari aplikasi di handphone ya. Sosmed seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa website buat kita? Buat teman-teman terutama para pebisnis ya, para pemilik usaha. Yang pasti identitas digital ya. Semua usaha, semua bisnis ya itu harus ya sebenarnya wajib untuk punya identitas digital berupa website ya karena sekarang sudah zaman digital ya harus ada website ya jadi ini sebagai identitas digital dari usaha kita dari bisnis kita gitu ya lalu akses global dan online 24 jam dalam 7 hari ya dalam 1 bulan setahun ya itu online. Artinya apa? Artinya kalau di toko ya atau display kita di Tanah Abang itu mungkin terbatas. Mungkin hanya jam 7 sampai jam 5 gitu ya, lalu kita tutup. Tapi kalau di apa? Kalau di website ya toko kita, display produk kita, informasi tentang produk kita itu bisa diakses global dari mana aja ya, dari Indonesia, dari Papua ya, dari Australia dari mana dan online ya, bisa diakses kapan aja. Jadi tidak terbatas oleh tempat dan waktu.
Yang pasti memperkuat branding. Artinya apa? Artinya produk kita atau usaha kita ya sudah ketahuan, oh websitenya ini gitu ya. Apalagi websitenya bagus ya, websitenya ditemukan gitu ya. Jadi ketika orang mencari website kita, misalkan Titik Terang Kreatif yang hadir ya di atas itu website kita. Atau mungkin misalkan produk kita adalah jasa bekam ya, jasa bekam di Bekasi ya, sebisa mungkin yang muncul di atas adalah produk kita. Dan kalau bisa yang muncul di halaman di nomor 1 sampai 10 adalah website kita. Nah, itu ya. Lalu peningkatan visibility, visibilitas dan sales dan penjualan. Ya, karena kita bermain di website, artinya pasar kita ya adalah Google. Pasar kita adalah para pencari produk dan jasa dan barang di Google. Artinya website kita harus visible, harus bisa dilihat, harus bisa ditemukan oleh calon customer kita. Ya, kenapa? Ya karena kalau mereka mencari kita, ya, misalkan Kurniawanto, ya, Kurniawanto ternyata yang muncul ya bukan saya, tapi orang lain, kan sayang gitu ya. Misalkan jasa sumur bor ya di Sidoarjo. Ya, kalau kita punya bisnis sumur bor yang coverage-nya adalah Sidoarjo, ya sebisa mungkin kalau ada yang cari itu, yang muncul adalah website kita. Nah, itu visibilitas. Setelah mereka menemukan kita, mereka memilih kita, mereka melihat penawaran kita, pada akhirnya mereka menghubungi kita dan akan terjadi tawar-menawar, akan terjadi proses apa namanya? Proses tawar-menawar gitu ya, atau penjelasan produk ya, pada akhirnya nanti akan terjadi sales ya atau penjualan. Lalu sebagai aset digital. Ini penting ya karena website semakin lama semakin bagus. Apalagi website yang kita optimasi, yang kita jaga, yang kita rawat. Artinya apa? Ketika website sudah punya traffic ya, trafficnya banyak, bahkan sudah menghasilkan leads atau prospek dan bahkan sudah menghasilkan omset dari website tersebut. Nah, itu menjadi aset digital kita. Semakin lama website tersebut, maka harganya atau value-nya, nilainya itu semakin tinggi. Bisa kita jual ya, atau bisa kita sewakan ya, atau bisa kita apa namanya monetize lagi dengan cara-cara yang lain. Itu adalah manfaat website. Itulah kenapa kita harus punya website. Nah, sekarang ke SEO. Ya, teman-teman mungkin di teman-teman di grup apa namanya? Di grup-grup kita sering ngomongin SEO ya. SEO apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Ya, search engine ini adalah mesin pencari, optimization inilah ya optimisasi ya. Artinya atau apa namanya, pemahamannya adalah serangkaian strategi, serangkaian langkah-langkah yang kita lakukan tujuannya untuk meningkatkan peringkat website kita, ya, peringkat website dan meningkatkan visibilitas dari website kita di hasil mesin pencarian Google. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita buka Google, ya teman-teman kan pasti googling, mau cari apa googling, ya. Mau cari apa namanya sih, beton mixing gitu ya, googling ya, mau cari sudut WC juga googling. Nah itu apa namanya, sebisa mungkin usaha kita, produk kita, bisnis kita ya itu ditemukan ya ketika dicari ya. Sayang kita punya website bagus, websitenya oke, fancy, keren, tapi ketika dicari mana nggak ada, malah yang apa namanya, yang ditemukan adalah website yang lain, kan sayang gitu ya. Nah, itu adalah SEO. Goals-nya apa dari SEO? Nah, SEO ini sangat penting banget ya. Perlu kita lakukan, atau kalau kita sih wajib dilakukan ya. Kalau kita punya website ya wajib dilakukan SEO. Pertama, meningkatkan peringkat ya. Kenapa? Karena kecenderungan orang-orang ya, mungkin saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau mencari sesuatu ya, mencari misalkan apa, saya butuh bibit gitu ya, bibit tanaman gitu ya, atau pupuk ya, saya mencari di Google ya, saya kemungkinan akan mencari di halaman-halaman awal ya, di halaman-halaman awal. Jadi meningkatkan peringkat di hasil pencarian secara organik. Lalu meningkatkan impresi ya, ini keterlihatan. Ya, jadi kalau ada yang saya cari apa namanya, jual bibit pohon kenanga di Bekasi Selatan gitu ya. Gitu ya. Nah, sebisa mungkin itu adalah website kita atau website teman-teman semua yang muncul gitu ya. Meningkatkan traffic ya. Kalau sudah terlihat
lalu ada penawaran di situ, nanti mereka akan masuk ke website kita. Meningkatkan kepercayaan ya pastinya otoritas ya, karena usaha kita, bisnis kita ada websitenya ya. Lalu yang pasti ini harapan kita berkontribusi terhadap sales ya atau penjualan. Ya. Nah, caranya apa sih gitu ya? SEO itu apa aja yang harus dilakukan? Ya, banyak tahapan-tahapannya ya yang harus kita lakukan agar website kita teroptimasi. Ya, ketika dicari ditemukan ya, ketika dicari ditemukan dan berada di halaman-halaman awal. Apa aja? Ada riset kata kunci ya, riset kata kunci yang tepat sesuai produk, sesuai pencarian, sesuai kebiasaan ya. Lalu konten yang berkualitas. Artinya kontennya harus relevan ya. Kontennya harus relevan terhadap apa kata kunci yang dicari oleh user gitu ya, dengan misalkan produk kita atau informasi yang ingin kita sampaikan ya. Lalu ada ajakan call to action-nya ya, karena kita jualan, target kita adalah barang kita terjual ya, mereka menghubungi kita, jasa kita mereka pakai ya, kita dapat project ya, kita harus ada ajakannya. Ada ajakan mereka untuk menghubungi kita atau silakan konsultasi di sini, atau misalkan dapatkan promo free misalkan free torrent ya untuk pembelian rumah di bulan ini misalkan, itu adalah ajakan call to action, silakan kontak kami kayak gitu ya. Lalu optimalisasi on page ya, ini yang 90% mungkin yang kita lakukan di WSP ya, untuk mengoptimasi website customer kita ya, klien-klien kita, yaitu optimalisasi di on page ya. Menggunakan kata kunci dalam judul, deskripsi, tag, heading, konten, lalu nanti ada tagging ya, ada sisipan, itu semua nanti dilakukan. Lalu ada backlink. Ya, apa itu backlink? Ya, intinya tautan dari website lain ya, menuju ke website kita ya, untuk intinya rekomendasi lah ya. Backlink itu rekomendasi dari website lain untuk website kita. Lalu user experience juga penting ya, webnya ringan ya. Lalu membuat user berlama-lama di dalam, artinya kontennya harus bagus ya. Walaupun kita jualan, tapi sebisa mungkin kontennya relevan lah, kontennya relevan gitu ya, sehingga mereka nggak langsung keluar dari website kita. Lalu kita analisa juga ya. Setelah kita bikin website, kita optimasi, kita perlu melakukan analisa. Ya, analisa bisa melalui Google Search ya. Kita cek manual kata kunci produk kita sudah di halaman berapa, sudah terindeks atau belum. Kalau belum terindeks ya kita gimana caranya kita indeks. Sudah berada di halaman berapa? Misalkan masih berada di halaman 10, gimana caranya naikin ke halaman 8, ke halaman 5, 3 sampai 1. Lalu website ya, kita cek trafficnya sudah berapa. Ya, itu semua harus kita lakukan, dan ini semua adalah langkah-langkah SEO yang harus perlu dilakukan. Dan semua strategi ini insya Allah semua sudah diakomodir di website kita, namanya website SEO Practice. Ya, website SEO Practice ini adalah platform website ya, in-house development ya, yang kami develop sendiri untuk ya tadi memenuhi kebutuhan-kebutuhan SEO ini ya semua gitu ya. Ya, ini WSP apa aja ya, spesifik untuk kebutuhan pasar Google ya, fitur SEO-nya banyak banget ya. Jadi, dan WSP ini bukan website keren-kerenan ya. Jadi kalau berharap punya website yang fancy, yang bagus gitu ya, atau mungkin untuk kompro ya, component profile, bukan di sini tempatnya. Jadi WSP ini adalah khusus untuk website marketing di Google ya. Ini sebagai channel marketing teman-teman di Google. Untuk apa? Untuk menggrab, untuk mengambil pasar pencarian Google. Orang-orang yang mencari barang, mencari jasa, mencari produk di Google, gitu ya. Keunggulannya cepat page one, SEO friendly, murah ya, murah harganya cuma Rp500.000 aja gitu ya, dibandingkan dengan website yang lain. Speed ringan, mudah penggunaannya ya, bisa Nah, di dalam WSP ini ada otomatisasi ya, automation di dalamnya. Jadi banyak otomatis ya. Kalau kita refresh itu dalamannya berubah. Itu membuat nilai SEO kita di mata robot Google itu lebih baik. Dan yang paling penting ini adalah bisa main dengan cara LBO, local based optimization. Ya, kita bisa mengoptimasi seluruh kecamatan bahkan yang ada di Indonesia kalau teman-teman mau.
atau mungkin dalam satu kota ya, misalkan saya di Jawa Barat ya atau di Bekasi, saya bisa mengoptimasi sampai ke level kecamatan ya, misalkan di Sidoarjo, di Surabaya, atau di mana misalkan di Aceh misalkan, itu bisa sampai level kecamatan ya. Dan ini ya, terms and conditionnya adalah teman-teman mengikuti cara mainnya, teman-teman mengikuti arahannya, insya Allah dengan WSP ya, semua tadi ya, goals goals dari SEO itu bisa kita dapatkan ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan website dan SEO ini, sebagai awalan saja ya, sebagai awalan saja, karena mungkin ya ada teman-teman yang masih baru nyemplung ya di dunia digital ya, apa namanya, terkhusus di SEO, jadi penjelasannya seperti itu ya. Eh, Dibilang ribet ya, memang ribet ya, dan itu harus dilakukan gitu ya, karena Google ini atau SEO ini gratis ya. Kita tidak harus membayar, tidak perlu membayar ke Google ya. Jadi kalau iklan ya, iklan kita harus bayar ke Google ya, tapi kalau SEO kita bayarnya pakai apa? Pakai tenaga dan pakai waktu ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Halo, sebelum kita Assalamualaikum lanjut? Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Wahyu Eh, Nugroho ya. Ya, saya perkenalkan dulu nama saya Pak Wahyu Nugroho ya Pak ya. Iya Pak, Saya silakan itu Pak. ini kan saya kan apa namanya kan saya pernah buat sendiri ya websitenya ya. Ini dengan Pak, sorry tadi dengan Pak siapa ini Pak Saya Kurniawan ya? saya Kur Pak ya, Kurniawan tuh. Pak Kur, manggilnya siapa saya? Kur aja boleh. Oh, Kur boleh ya. Takutnya nanti salah panggil jadi nggak enak saya. Nah, kan apa namanya kan saya pernah membuat website tapi pakainya itu Pak, pakainya Blogspot Pak. Oke. WordPress gratisan Pak. Nyun Ya. sewu Bapak. Nah, pakainya buat gratisan. Saya pernah kursus juga Pak di bidang website atau blog ya Pak ya. Tapi cuma disuruh bikin kayak kayak blog blog tapi WordPress pakai tapi di custom pakai domain gitu loh Pak. Nah, Oke. seperti itu. Nah, Ya. itu yang saya tanyakan ya Pak ya. Itu kan penting banget ya Pak ya kalau kita untuk di Google kan orang pada mencari ya Pak ya. Ya. Contoh gini, contoh saya jualan apa namanya? Jualan jual belangkon. Contohnya jual belangkon atau jual kaos ya Pak ya, kaos polos. Ya. Nah, ketika itu saya kan tadi bilang Bapak 500.000 untuk di SEO ya Pak ya. Di bawah 1.000 website aja, Pak. Oh, websitenya aja. Iya. Lah kalau sudah ada website itu bisa nggak di SEO kan? Ya, bisa disewakan. Oh, Jadi bisa ya. Nah, gini, eh WSP itu platform website ya. Jadi nanti Bapak Pak Wahyu itu dapat website, bisa login, bisa men-SEO-kan ya, bisa mengupload produk, lalu mendaftarkannya di Google, dan itu cara-caranya sudah ada semua gitu ya. Kayak gitu, oh Pak. ya, Mm. gitu. Kalau misalkan ya Pak ya, kan misalkan kaospolos.com contohnya seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti ketika orang misalkan saya tinggal di Jakarta ya contohnya Pak ya. Ya, Nah, Pak. tapi tidak di belakangnya tidak saya kasih Jakarta itu tetap muncul nggak punya saya atau harus dikasih contoh kaos polos Jakarta, kaos Ya, polos Bandung, kaos polos ya. Jogja, kaos polos Ya. Klaten harus dikasih nggak belakangnya? Ya, untuk bisa mempercepat terindeks ya, kita menggunakan kata kunci yang panjang dulu ya, kata kunci panjang. Karena apa namanya? Kecenderungan orang-orang ya ketika mencari sebuah produk ya, mencari sebuah apa? Sebuah jasa misalkan, itu mereka akan kecenderungannya mereka akan mencari di tempat ya, atau di lokasi yang terdekat dengan dia gitu ya. Misalkan tadi kaos polos. Kaos polos, jual kaos polos, misalkan saya ada di Bekasi ya, kemungkinan saya akan mencari ya, pasti saya akan mencari kaos polos atau tempat beli kaos polos di Bekasi ya, atau bahkan tempat di Bekasi Utara gitu ya, itu. Mm-mm. Jadi kalau itu sebenarnya teknik apa namanya, tahapan SEO aja ya, bisa bisa kita nggak usah pakai apa, pakai kotanya di mana, di judul produknya ya, bisa juga kita pakai gitu. Itu bisa dilakukan.
Tapi selama ini saya hanya menggunakan Shopee saja, Pak. Shopee Oke, saja udah laris packingannya seperti itu. siap, Nah, siap. kalau Alhamdulillah. saya misalkan saya daftar ini, apakah cocok untuk kaos polos seperti itu? Kan aneka macam, contoh kaos polos kuning, tapi nggak ada mereknya, cuma kaos polos saja, tapi bahannya bagus kok, Pak, seperti itu. Bisa, Apakah bisa. itu bisa di saya ikut WSP ini, apakah bisa ya, Pak ya? Bisa, Yang bisa, saya Pak. ubah, Pak. Bisa, sangat bisa, Pak, ya. Apalagi yang spesifik ya. Kalau kaos polos mungkin banyak apa namanya persaingan sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau spesifik misalkan jual kaos polos warna kuning bahan berkualitas gitu ya, itu bisa ya. Atau mungkin jual kaos polos ukuran jumbo gitu itu bisa ya. Seperti itu, Pak. Tambahan, Monggo. tambahan. Ya Itu udah. kalau bisa saran saya mending mainnya pakai kata-kata kuncinya distributor, supplier, Ya, agen. Jadi, Kebetulan kami itu mengirimnya sehari itu sampai 100 sampai 200, Pak. nah, berarti cocok ya, mainnya, Pak. bisa, Pak. Hmm. Jadi grosir gitu. Misalkan kata kuncinya misalkan apa distributor ya. Supplier, kaos Supplier ya polos, itu tangan sangat bisa pertama. dimainkan gitu. Oh, gitu. Itu kalau misalkan ya, Pak, ya 500 sih. Saya pakai website saya sendiri apa apa saya harus pakai websitenya di WSP ini? Ya kalau mau optimasi dengan cara-cara WSP ya Bapak pakainya WSP Pak. Gitu kira-kira. Tapi kalau sudah ada website yang saya bikin ini, pernah saya kursus ini, bisa nggak di SEO-kan di Nggak bisa Google? Pak, nggak bisa. Ya, Oh, jadi nggak kita bisa. memang spesifik ke WSP. Bapak boleh silakan websitenya nggak apa-apa ya jalan seperti biasa aja. Nah nanti Bapak akan dibikinkan website baru di sini. Nah, itu kan 500.000 itu sudah termasuk domain ya? Sudah termasuk Iya, domain.com itu. sudah Pak, sudah. .com sama .id, Pak? Bis ID Pak, kalau .com tambah 200.000 ya. Waduh, ya lumayan ya, Pak ya. Iya. Itu sudah termasuk di halaman Google. Jadi saya butuhnya itu biar masuk di halaman Google, biar apa namanya lebih menjangkau istilahnya Ya, seperti itu loh, Pak. ya, itu Ada tadi hasilnya gitu, cara-caranya, Pak. Pak. Itu banyak yang harus dilakukan ya untuk bisa halaman Google. Jadi pilihannya ada dua. Bapak melakukan optimasi sendiri, ya. Bapak melakukan optimasi website sendiri yang nanti cara-caranya kita ajarkan dan simple sih sebenarnya. Atau nanti Bapak bisa serahkan ke tim kita ya untuk melakukan optimasi. Kebetulan kita ada beberapa program. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini punya produk ya, punya jasa yang ingin dibantu di apa? Ingin dibantu dioptimasi atau dibantu dijualin lah ya, dioptimasi oleh ratusan reseller yang mereka semua sudah punya WSP dan mereka sudah diajarin cara optimasi produk, boleh nanti hubungi kita, nanti akan kita infokan nomor HP admin ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Mungkin begitu ya Pak Wahyu Nugroho ya. Kita Satu, Oh, Pak, kesempatan satu yang lagi, lain Pak. ya. Bapak, satu lagi. bertanya, Itu Pak. pembayarannya, Pak, pembayarannya full apa DP dulu untuk Pembayarannya pembayaran full Pak. 500.000? Pembayaran full. Oh iya. Ya, Nggak bisa DP dulu ya? full. Oh iya. Ya. Ya sudah, coba Jadi nanti saya Pak, ya, boleh pertimbangan Mas dulu. Rehan bisa diinfokan nomor ini ya Mas David ya. Bentar. Oke, sip. Kalau ini, Pak, mau tanya, Yang Pak. lain silakan, monggo. Mau tanya, Pak. Ya, ya, Masih ada silakan yang Pak. tanya. Ibu Niken tadi Kalau sudah misalkan raise Iya hand kita sudah. duluan ya. punya, Iya Pak, tapi ya masih ada yang bertanya itu. Oke, silakan. kalau misalkan kita punya website profil yang lalu WSP kita mau mau diarahkan, kita punya website marketing pakai WSP, lalu ditembakkan ke website profil ini, gimana Pak? Supaya pada saat di pencarian Google itu begitu klik itu langsung tertujunya ke website profil, apakah bisa, Pak? Bisa Pak, bisa. Kita bisa backlink dari WSP ke mana? Ke ini, ke website Bapak yang sekarang gitu ya. Dan bisa juga sebenarnya bisa ngikut teroptimasi juga ya kalau di website yang ada ya, website yang ada itu dibuatkan satu artikel khusus ya yang terkait dengan kata kunci yang kita naikkan.
nanti ditembak dari WSP ya menuju ke artikel tersebut. Nah, itu nanti bisa membantu juga. Kayak gitu, Pak. Oke ya, satu Terima kasih, lagi Pak. mungkin ya sebelum Ya, kita saya Pak, saya boleh Pak. Ibu Niken, Ya, silakan. Monggo, ya Bu. makasih kalau Iya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Niken hari ini dari Cikarang. Sudah mempunyai WSP kurang lebih setahun, Pak. Tapi saya merasa harus banyak belajar dengan WSP dan sepertinya saya harus belum sukses gitu, Pak. Makanya saya ikut terus gitu. Terus ini yang materi ini tagging ini juga sangat menarik sekali. Saya juga belum paham. Ini tadi disampaikan tagging itu kan ada 7.000 kecamatan ya, Pak. Iya, betul, Bu. Ya, ini yang saya sering alami kan. Sementara kalau bagaimana mengoptimasi 7.000 kecamatan, sementara kan kalau kita ngoptimasi di Google Console aja kan kautannya sering terbatas, Pak. Ya. Perlu berapa hari untuk optimasi. Sementara kita waktunya habis untuk optimasi, terus produk kita misalnya umrah itu kan masa expired-nya sudah habis gitu, masa ready-nya. Jadi Ya. itu yang saya tanyakan. Jadi Ya. optimasi yang seperti bagaimana Pak sehingga bisa meng-up produk kita sebelum expired gitu, Oke. Pak. Satu, Pak. Tunggu punten. Yang kedua, ini juga ini setelah saya lihat juga ternyata memang kalau konten utama itu kan bisa ada BPP-nya ya, Pak. Iya, betul, Bu. Ternyata tadi saya juga ngobrol sama Pak Aidil gitu, Bu, taggingnya diberi BPP. Setelah saya lihat, oh iya ya taggingnya nggak ada BPP-nya. Nah, maksud saya untuk mengisi BPP di tagging ini apa harus satu-satu atau ada cara yang tercepat gitu, Pak? Tadi kan kata Pak Aidil satu persatu, wow. Oke. Satu lagi Pak, yang saya belum paham ini, maaf ya Pak ya karena saya memang belum paham nih. Yang ketiga itu riset kata kunci itu sering disebut Pak, tapi saya prakteknya belum paham. Riset kata kunci yang bagaimana sih yang cepat SEO friendly ya, sehingga mungkin produk kita biar cepat ditemukan di Google. Sementara itu dulu Pak, mohon maaf nih banyak. Oke, baik. Material ini yang saya ini ya, Pak ya, yang saya alami. Ya, Makasih. saya coba jawab ya, nanti mungkin Ya, ditambahkan makasih. oleh Mas Rehan, Bu Niken. Ya. Oke, terkait dengan umroh ya, umroh memang gini, umroh itu pemainnya banyak banget gitu ya. Kompetisinya banyak. Artinya apa? Artinya kita memang perlu melakukan optimasi sedini mungkin. Misalkan kalau sekarang bulan November nih ya, bulan November 2023 ya, ya kita jangan optimasi yang bulan Desember 2023, itu kemungkinan nggak akan dapat gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ya Ibu bisa mengoptimasi untuk misalkan ya Ramadan 2024 ya. Oh iya. Oktober, November, Desember itu udah mulai, intinya tahun depan itu udah mulai diinspeksi, di posting dari sekarang ya, dibuatkan artikel yang bagus ya, yang sesuai yang sudah dipelajari lah ya. Jadi deskripsi produknya berupa artikel yang SEO friendly ya, ada H1, H2, H3, ada table, ada numbering, ada bullet, semuanya itu dipakai gitu ya. Lalu kata kuncinya ada juga di situ gitu ya. Nah, yang paling penting kalau umroh itu optimasilah jadwal-jadwal yang masih agak jauh ya. Karena apa? Karena SEO ini kan organik ya. Kita nggak bisa memaksakan Google untuk cepat mengindeks produk kita dan menaruh website kita di halaman 1 gitu ya. Jadi misalkan bisa di Ramadan misalkan, Ramadan 2024 atau terus ke depannya sampai Desember 2024 ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan, Bu. Terus yang kedua ya terkait dengan Tapi ini Pak punten Pak nih yang terkait jangka waktu ini. Tapi kadang tuh dari travel itu ada secara waktunya mendadak, itu ada promo mendadak gitu Pak. Jadi ada paket baru mendadak mungkin dalam rangka untuk memperbaiki. Nah itu kan saya juga coba nggak taunya nggak waktunya nggak nyampe, tapi ada produk-produk baru yang waktunya mepet gitu Pak. Mungkin dalam rangka untuk promo mungkin seperti itu bagaimana itu kalau Pak? untuk apa? Kalau untuk paket-paket atau promo-promo yang mendadak seperti itu ya kita nggak bisa nggak bisa paksakan di SEO. Ya mungkin nggak usah di SEO nih. Mungkin Bu Niken bisa menggunakan sosmed ya, bisa menggunakan bisa bisa posting di Facebook, di Instagram, di TikTok ya, atau kalau ada budget ya bisa iklan di Facebook ya. Teman-teman itu banyak yang iklan di Facebook ya, langsung ke WA itu harganya nggak terlalu mahal lah ya, dan itu bisa cepat mendatangkan leads, Bu.
Jadi yang Iya. deket-deket itu misalkan buat bulan depan itu sebaiknya Iya. diiklanin aja di Instagram. Ya Iya, mungkin saya yang ilmu sebulan iklannya saya belum paham juga. sehari gitu ya. Itu mudah sih. Oh, Itu mungkin siap, ya. siap. Lalu Ya, untuk mungkin kalau ada ya, kursus iklan itu Pak, nanti mungkin oke. saya tak ikut biar Boleh, boleh. paham. Ya. Hmm. Lalu untuk tagging ya, tagging itu 7.000 itu sebenarnya satu Indonesia gitu ya. Iya. Kan kemungkinan yang pakai satu Indonesia kan akan sedikit ya. Mungkin Bu Niken karena wilayahnya Cikarang mungkin Iya. bisa diawali dengan wilayah di Jabodetabek dulu atau di wilayah Jawa Barat itu bisa diinspeksi. Memang satu-satu ya, satu-satu, tapi sebisa mungkin agar banyak kata kunci yang terindeks itu di artikelnya di deskripsi produknya itu sebisa mungkin mengandung banyak kata kunci Bu gitu. Jadi Iya. biar nggak usah banyak-banyak ya. Tagging memang ada apa namanya, ada keterbatasan ya di inspeksi URL ya, paling sehari cuma 20 ya, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya sudah kita Iya. manfaatkan itu sebisa mungkin gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi bertahap, tapi mungkin yang jangka panjang ya Pak ya. Bertahap betul Bu, bertahap Yang dan jangka pendek panjang. nggak usah ya dioptimasi percuma ya Pak Ya ya. kalau Maksudnya 1 bulan depan Desember ya mungkin agak sulit gitu ya. Jadi Mungkin menghabiskan waktu ya, ya tidak Maret, strategis mulai berarti ya Maret Pak. oke lah, Maret 2024 ya sampai Oke. Ramadan ya itu mungkin. Berarti Atau mungkin dibiarin haji ya. aja ya. Mungkin Ibu Niken juga boleh bisa juga menginspeksi di haji Bu. Haji khusus misalkan ya, haji Oh plus iya. tahun depan itu bisa dilakukan dari sekarang. Oh siap. Terus yang itu Pak, yang riset kata kunci itu Pak. Riset kata kunci. Yang BPP itu Pak gimana untuk mengisi BPP? Ya BPP itu memang harus satu-satu Bu. Jadi gini, BPP nggak pakai atas bisa backlink gitu, maksudnya biar cepet semuanya nggak gitu bisa maksud. ya. Oh. Jadi gini, konsep BPP atas konten ya itu sebenarnya untuk menambahkan sisipan dari konten kita. Iya. Jadi misalkan satu kata kunci ya, website kita sudah berada di halaman 4. Gimana caranya supaya naik ke halaman 3, 2, dan 1, itu kita kasih sisipan namanya. Iya. Sisipan. Nah, sisipannya bisa BPP atau atas konten. Seperti itu, Bu. Jadi jangan semuanya di BP-in. Kita lihat dulu nih, kita search kata kunci yang kita tuju. Misalkan paket umroh Ramadan 2024, insya Allah pasti berangkat. Ya, itu website kita di halaman berapa? Linknya apa? Nah, link itu yang kita kasih BPP atau kita kasih atas konten. Link yang maksudnya link yang 2024 itu ya Pak? Iya, yang 2024. Misalkan contohnya gini ya. Taggingnya nggak usah, taggingnya maksud saya. Taggingnya boleh ditambahkan juga. Iya, maksud saya itu boleh. tagging. Nah, taggingnya itu kan banyak juga. Jadi waktu untuk buat BPP di tagging sama optimasi tagging itu kan perlu waktu gitu Pak, maksud saya. Nggak perlu semua Bu. Misalkan gini ya, contohin dikit ya. Iya. Misalkan saya sedang mencari ya. Saya sedang mencari misalkan ini ada nih paket umroh Ramadan atau misalkan gini. Ya, paket umroh Ramadan 2024 nih ya. Iya. Nah, ini ya. Iya. Nah, misalkan kita cari nih website kita ada di mana ya. Misalkan website kita ada masih di halaman 2 atau 3 gitu ya. Iya. Nah, itu ada Al-Izaz Indowisata tuh. Ini ada beberapa yang WSP juga nih tadi saya lihat. Nih misalnya bentar ya. Umroh 123 bukan. Nah, ini misalkan nih punya ini juga nih, ini salah satu, ini WSP nih Bu. Jadi kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan ada di halaman 3 ya kalau nggak salah ya. Kalau tahunya halaman 3 mana Pak? Oh ya tadi tinggal dihitung aja. Oh, dihitung aja. Saya pikir ada. Nah, ini kan WSP nih. Nah, ini kan kita udah dapat nih. Link ini udah di halaman 3 kan. Artinya ya nggak perlu tagging itu kita kasih BPP, cukup yang sudah terindeks dan kita mau naikin itu yang dikasih BPP atau atas konten. Oh, maksudnya dikasih BP kan katanya biar unik atau untuk mempercepat terindeks, nggak ada pola pikir itu enggak? Ya, nggak harus semua. Nggak harus semua ya. Kalau terindeks memang harus unik ya. Jadi di awal ya, kalau mau cepat terindeks tuh di awal kontennya itu harus kalau bisa panjang ya kontennya, terus
ya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diajarkan lah ya. Iya, Gitu. iya. Terus juga apa namanya? Kata kuncinya pakai kata kunci panjang dulu. Iya, Ya, siap. misalkan tadi kita Iya. mau target paket umroh Ramadan 2024. Kalau kita pakai itu kan banyak banget tuh yang pakai tuh ya. Nah, Iya. kita perpanjang, Bu. Paket umroh Ramadan 2024 apa namanya? Insya Allah insya Allah pasti berangkat. Iya. Lalu travel terpercaya misalkan gitu. Itu Iya. kan panjang. Nah, itu Iya. untuk mempercepat terindeks. Gitu. Ya, jadi nggak seluruh tagging diberi BPP ya, Pak ya? Nggak usah, Bu, nggak usah. Jadi Oh, yang jadi diperlukan saja. jadi pola pikirnya kebalik, yang terindeks itu yang di BP-in, bukan untuk mempercepat indeks kita Iya, membuat BPP betul. enggak ya, Pak? Betul. Kayak gitu. Riset kata kunci, Pak, yang itu yang Riset- saya belum paham. Riset kata kunci sebenarnya sederhana ya. Bentar. Riset kata kunci itu ya biasanya kita pakai suggestion ya. Kalau umroh, bentar ya. Misalkan kalau umroh sih sebenarnya main di ini aja, Bu, main di bulan dan tahun ya. Kayak misalkan Iya. tadi paket umroh ya itu aja langsung mulai Januari 2024, Februari 2024 gitu. Ya, Itu ya. kata kunci utama itu perlu dinaikin kalau umroh sih. Oh iya ya, Pak, siap. Gitu. Gitu ya kira-kira Ya, ya. ya, sambil praktek nanti, Pak. Oke, siap Bu Terima Niken. kasih, Pak. Mantap, Mohon maaf. mantap. Kalau Makasih kata ya, Bu, ya. kunci umroh itu tahunnya kan udah permanen di judul, Pak ya. Ya, Berarti permalingnya kan udah permanen. ya. Itu berarti kalau misalkan udah di tahun depan 2025 nggak kepake lagi, Pak ya? Itu mungkin sama dengan saya tuh Ya, pola kalau umroh pikirnya. memang seperti itu. Umroh memang seperti itu. Jadi kita main Sama dengan yang tahun saya ya. pikirkan, Pak. Ya, jadi memang harus update terus kalau umroh, Pak. Kata kuncinya berjalan. Kata kuncinya kalau kata Mas Ryan berjalan terus tuh. Beda dengan kita Berarti bisa kita misalkan pakai juga untuk nge-backlink ke konten-konten yang lain berarti ya. boleh bisa juga seperti itu. Kalau saya jualan umroh, saya optimasinya sampai tahun 2040, Mas Kur. Itu dia memang harus seperti itu ya. Luar biasa emang ya. Oke ya. Terus Pak, yang kami kan dipostingin itu yang sama Mbak Indah atau sama siapa ya? Itu perlu juga kita optimasi, Pak, itu yang tahun 25. Perlu minimal diinspeksi lah ya. Ya cuma waktunya ini kan udah Ya, kayaknya makanya udah kauta habis. ya kalau apa namanya kalau ini sebisa mungkin sih di yang 3 bulan ke depan lah. Oh, Ya, gitu 3 ya, bulan yang 4 bulan ke depan. Gitu Ya, mungkin ya. mindsetnya kalau main umroh gini aja, Bu. gimana Pak Mas Rehan? Kejarnya untuk SEO itu di 6 bulan ke depan. Nah, 6 bulan dari hari ini itu mainnya pakai iklan gitu, Bu. Oh, iklan ya? Yang dekat-dekat Ya, itu iklan, betul. Gimana caranya ya berarti Ibu kan, berarti saya harus belajar ngiklan nih. Iya, aku gitu. belum belajar, jadi saya belum mengeluarkan budget iklan. Saya belum berani, belum tahu ilmunya, Pak. Kalau ada ininya Pak, siap. Kalau ada nanti teorinya lagi. Sama-sama Oke. belajar, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Niken. Ya, makasih Pak. Oke, Mas Rehan lanjut. Boleh. Oke. Apa? Saya mau bahas apa? Yang Boleh, lanjut. bisa. Mau bahas apa aja? Tagging boleh. Ya, jadi gitu Bu ya. Intinya website itu penting ya, tapi yang lebih penting adalah website yang teroptimasi atau bahasa kerennya website yang dioptimasi di mesin pencari Google gitu ya. Gimana caranya? Ya bisa pakai WSP ya, bisa pakai WSP untuk mempermudah ya. Kalau sudah ada website lain silakan dioptimasi gitu ya. Caranya gimana? Kalau website lain kita kurang tahu ya. Yang kita pahami adalah gimana caranya mengoptimasi produk jasa di website SEO praktis. Nah, setelah ini Mas Rehan akan membuka ya dalemannya. Mungkin dikasih contoh dulu, Mas, website WSP itu seperti apa tampilannya ya. Lalu nanti boleh masuk ke dashboardnya WSP gitu ya. Boleh. Saya sih. serahkan ke guru saya, Mas Rehan Baon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, tadi saya lagi ngeliat-liat komen-komenannya. Terus tiba-tiba ada yang komen kalau tampilannya WSP itu seperti apa sih? Kayak gini. Gini Simple doang. Ya, simpel.
Mungkin saya kasih contoh apa ya? Ini aja deh. Rental mobil tangga di Bekasi. Hah, ini nih, udah halaman 1 nih. Nah, ini boleh teman-teman lihat ya kontennya. Acak-acakan tuh. Ini apa sih berantakan banget? Berantakan banget. Kalau tampilan handphonenya begini malah. Nah, gitu ya. Tapi ada tapinya nih pasti. Nah, tuh lihat tuh panjang ke bawah. Tapi ini Keren. udah 5 tahun panjangan nama kita. Dia udah omsetnya udah lumayan lah, udah gila-gilaan lah gitu. Bukan karena hanya tampilannya harus bagus, terus sehingga bisa mendatangkan orang-orang lead yang masuk gitu dengan tampilan yang bagus, nggak juga. Nah, saya kasih contoh lagi mungkin. Nih, umroh hemat ya. Salah satu WSP favorit saya sebenarnya ini. Cuman kayak gini doang, banyak gambar lagi, bikin puyeng. Tapi setiap bulannya dia bawa 200 jamaah. Nah, jadi saya pengen mungkin sedikit ini ya, infokan ke teman-teman kalau tampilan itu tidak berpengaruh banget. Yang penting adalah gimana caranya kita mengoptimasi seperti itu. Nah, terus tadi ada lagi yang nanya nih, WSP pengen tampilan kita metriknya dia D. Gimana caranya biar A? Ya berarti dikompres aja gambarnya pakai WP. Tapi lagi pula saya tanya juga, kenapa sih harus pakai harus jadi A gitu? Sementara kalau misalnya dilihat pun juga kalau website yang banyak trafficnya itu rata-rata hampir kita metriknya penilaiannya juga D. Contoh malah saya tes Shopee. Shopee.co.id ini malah error. Karena apa? Karena terlalu panjang. Gitu, seperti itu makanya saya bilang. Jadi kalau mau cepat, ngelutnya cepat, gambarnya dioptimasi, lalu dikompres jadi WP. Udah itu. Itu aja ya, yang tadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus main banyak kata kunci dan main dengan cara lokal bisnis optimasi? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya optimasi jasa desain interior studio podcast profesional ada di Tangerang, BSD Tangerang, Karawaci Tangerang, Sumarekon Tangerang, Alam Sutra Tangerang, Cengkareng Jakarta. Nah, ini saya boleh coba, mungkin saya tes dulu ya. Ini sebenarnya punya kita juga nih, sudah page 1 nih. Nah, dengan kata kunci ini, layanan desain interior studio podcast profesional di Palmerah, Jakarta, itu website kita ada nih, ada 2 nih, layanan desain interior. Oke, kita coba hapus kata kunci panjang ini menjadi pendek ya. Jasa desain interior studio podcast di Palmerah, Jakarta. Masih ada juga ya website kita ya. Kita coba tuh Palmerahnya kita hapus lagi. Masih ada nggak nih website saya? Masih masuk ya website saya juga. Kita coba lagi jasanya saya hapus. Makin pendek makin ada lagi juga ya. Tuh. Kita coba lagi dengan cara kita hapus lagi desain interior studio. Coba podcastnya saya hapus ya. Mungkin ada juga nanti ketika kita klik dengan kata kunci yang lain dia nggak nongol. Nah seperti ini kan nggak nongol nih. Nah berarti saya coba lagi dengan cara yang lain. Misalnya saya coba Jakartanya saya hapus. Masih ada nggak sih? Oh udah nggak. Ini masih nongol juga ya. Walaupun turun nih ada di halaman 2. Tapi intinya kita bisa mengejar dengan strategi seperti ini, kita bisa ngejar yang tadinya kata kuncinya panjang banget ya, jasa desain interior studio podcast profesional di Palmerah, Jakarta. Kenapa saya lakukan seperti ini? Saya lakukan seperti ini dengan tujuan untuk agar lebih mudah terindeks dulu pertamanya.
Kalau sudah terindeks di Google, pertamanya kita bisa mengoptimasi dengan mengejar kata kunci pendeknya. Seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa kita harus main dengan kata kunci, dengan tagging dan kata kunci long tail. Seperti itu. Oke, saya mungkin sedikit praktek ya di sini. Kebetulan saya udah buka website saya, Jarbono. Teman-teman boleh lihat di sini, saya posting produk aja. Ya, ini aja deh, saya download. Oke, kita posting, mulai posting di WSP. Pilih kategori produknya, verbal. Nah, untuk kata kunci, saya riset dulu biasanya. Di mana? Saya riset dulu di Suggest Google. Jual kopi stamina terdekat. Nah, berarti coba saya lihat dulu. Jual kopi pria stamina dewasa. Kan? Sultanco di Bekasi. Misalnya. Saya tambahin karena saya pengen main kata kunci panjang. Jual kopi pria stamina dewasa Sultanco di Bekasi Utara. Sesuai suggest Google-nya, ternyata tadi saya lihat ada jual kopi pria stamina dewasa. Saya tambahin belakangnya, seperti itu. Nah, untuk gambar, saya lupa, saya selalu membiasakan diri untuk mengganti nama filenya. Kenapa alasannya? Agar dia juga terindeks juga di gambar, seperti itu. Ya, saya ganti dulu gambarnya. Deskripsi. Saya posting di sini. Jangan lupa di depan kita kasih SEO Denai. Kopi nikmat, harga bersahabat. Ya, jangan lupa SEO baca. Sip. Oke, SEO WA. Teman-teman, untuk menambahkan SEO baca, SEO Denai, SEO WA ini pastikan teman-teman tahu ya ini tulisannya huruf kecil semua. Kalau huruf besar nggak bisa. Nah, SEO Denai ini akan mengulang kata kunci yang ada di sininya. Jual kopi pria stamina dewasa. Lalu SEO baca ini untuk membuat page-nya menjadi unik. Lalu SEO WA ini untuk apa namanya? Tombol button WA seperti itu. Nah, tag keywordnya pakai kata kunci aja. Kebetulan saya kata keywordnya sama juga lah biar agak gampang. Saya tambahin deh. Jual kopi stamina pria. Jual
Herbal stamina pria. Ini aja cukup lah. Meta deskripsinya beli satu. Oke. Apa ya? Meta deskripsi ini teman-teman isi dengan penawaran ya. Dijamin, kalau saya biasanya gini, dijamin bikin istri ketagihan. Apa ya? Beli 2 gratis ongkir. Oke, ini dikosongin di konten Google. Saya udah naik. Kalau saya biasanya ini mungkin jarang dibahas ya. Saya biasanya menggunakan deskripsi apa namanya tadi, hidden content-nya seperti ini. Sip, saya copy. Gak usah banyak-banyak lah. Terus saya ambil dulu, saya rapikan ya. Jangan langsung di iniin. Nggak bisa. Bentar. Nah, kayak gini-gini. Saya rapihin dulu. Sorry, ada yang salah. Waduh. Bentar, sorry guys. Nah, boleh begini juga nggak apa-apa, tapi dihapus dulu nih website-websitenya atau nomor-nomor teleponnya, ini dihapus dulu. Oke, dia harga kopi. Oke, menurut saya udah, tinggal di edit-edit aja. Oh, ada kompas nih. Oke. Nomor urut 1, lalu di checklist. Nah, nama judul. Nah, untuk nama judul di sini, teman-teman harus perhatikan ya, di sini ya. Biasakan untuk nama judul ini saya
pakai kata kuncinya begini. Saya copy dulu kata kuncinya. Saya taruh di situ, tapi saya hapus nih jualnya. Kopi pria stamina dewasa Sultanko di Bekasi Utaranya saya hapus. Oke. Saya mau tanya kopi Sultanko. Bisa order sekarang. Nah, di sini cara bermain taggingnya, teman-teman. Teman-teman jangan lupa buat checklist keyword awalan dan keyword akhirannya, ya, asli. Jadi dia membacanya seperti ini. Jual kopi pria stamina dewasa Sultanko asli. Lalu dia pilih daerahnya. Nah, kebetulan karena saya tinggalnya di Bekasi, jadi saya pilih Bekasi sebagai ininya. Oke. Saya pilih semua. Lalu pilih submit. Waduh. Gambar ya ternyata ya. Gambarnya saya kegedean. Bapak. Wah, 1,5. Oke, saya coba kecilkan dulu. Saya pikir better. Lalu substitute. Oke, kita kembali lagi. Kita ganti gambarnya. Apa-apa lah ada ini file nama depannya. Nah, kita cek lagi. Ternyata Bekasinya hilang. Pilih Bekasi. Lalu kita pilih semua lalu submit. Alhamdulillah udah ke posting dan boleh kita cek di websitenya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya di sini ya. Ini SEO Denai tadi udah pakai. Ini SEO bacanya. Lalu ini SEO WA dan ini taggingnya. Nah, untuk melakukan tagging ini biar bisa terindeks di Google, berarti teman-teman harus mendaftarkannya juga di Google Console gitu. Nah, yang didaftarkan link permalingnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang benar itu adalah yang ini didaftarkan, yang ini juga didaftarkan. Babelan, yang ini satu-satu gitu. Nah, tapi kan banyak Bang ini berarti harus semuanya dong. Nah, berarti ada cara main yang lain, yaitu dengan menggunakan kata kunci yang digabungkan di chat GPT-nya. Seperti apa? Seperti ini misalkan. Kalau ada yang nggak mau mainnya, nggak mau ribet gitu, bisa main dengan pakai chat GPT. Tolong buatkan artikel dengan kata kunci jual kopi stamina pria dewasa Sultanko dan masukkan daerah sorry ada yang ketinggalan di sini di Bekasi dan masukkan daerah-daerah
eh, seperti Harapan Indah, terus Harapan Jaya, harapan semua. Terus Sumarekon, terus apa lagi ya? Titian di dalam artikelnya. Tolong buatkan 500 kata saja. Nah, nanti dibuatin nih. Tuh. Nah, dengan konten seperti ini sebenarnya juga bisa digunakan. Nah, tergantung teman-teman mau dengan cara apa. Itulah dengan cara bermain taggingnya. Bisa dengan pakai kata kuncinya yang ada di dalamnya dibanyakin, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Atau dengan cara amannya itu main dengan tagging. Memang sih proses untuk apa sih namanya? Proses untuk apa namanya mendaftarkannya akan sedikit lumayan lama. Nah, itulah. Tapi hasilnya jadinya nanti akan bagus seperti itu. Oke, mungkin kita langsung open pertanyaan. Pak, bisa tolong jelasin SEO Denai sama SEO baca lagi, Pak? Agak bingung. SEO Denai itu hasilnya kayak gini, Pak. Nih, jual kopi pria stamina dewasa Sultan Co di Bekasi Utara. Sama ini kan. Jadi SEO Denai itu mengulang judul agar terindeks di ininya. Di mana? Di deskripsinya. Seperti itu. Kalau SEO baca, Pak? SEO baca cuma gini doang. Pernah lihat kan kalau misalnya ngelihat link-link website gitu, baca juga artikel lainnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di refresh. Jasa desain interior Tangerang ya. Coba ya. Harusnya berubah sih. Tuh, skincare all in one. Ini bikin unik. Yang makanya tadi Pak Pur bilang itu adalah otomatisasinya seperti ini gitu loh. Jual rendang kemasan di Bekasi. Jadi ketika Google masuk ke dalam website kita, itu tampilannya berubah-berubah. Loh kok pas saya masuk kemarin tampilannya begini, loh kok masuk lagi tampilannya kok begini lagi. Nah, itulah yang dinamakan otomatisasi. Dan itu membuat Google ketika masuk itu menjadi lebih nyaman dan unik gitu. Cara input SEO baca tadi gimana, Pak? Tinggal tulis aja SEO baca Terus di bawahnya? SEO WA. Nggak, maksudnya SEO baca itu, oh jadi pokoknya masukin di situ SEO baca dia udah. Iya, tulis aja SEO baca. Udah, SEO WA, nggak ada yang aneh-aneh kok. Oh, cuma gitu ya. Iya, cuman gitu, Pak. Bang Rehan Monggo silakan ada yang mau bertanya? Bang Rehan mau nanya, Boleh. kalau misalnya tagging itu kita Ya. kan indeks ke Google Console ya, itu Heeh. Sudah exceeded kan, sudah kena limited, sudah kena pembatasan, bisa nggak kita pakai email yang lain? Ada cara. Waktu itu saya belajar dari tim saya juga. Ketika kita mau konsol, ini bukan ini ya, bukan cara pasti, tapi boleh dicoba. Ketika teman-teman mau konsol, ya, mana sih Google Search Console nih? Ibaratnya inilah ya, saya kasih contoh. School. Biar sekalian prakteknya. Nah, ketika teman-teman lagi Google Console kayak gini, pasti yang dilakukan adalah bisa uji URL aktif atau minta pengindekan, gitu kan? Setelah udah minta, langsung masukin lagi linknya. Jangan, ada intervalnya dulu. Misalkan 2 menit, 3 menit gitu. Emang sih kita pengen kerja cepet,
Tapi kalau misalnya dilimitin ya buat apa juga. Saya pernah ngelakuin kayak gini, memang kadang-kadang 20, kadang-kadang 30, bahkan pernah juga di 50. Tapi memang begitu caranya, dilimitin dulu, di apa namanya, diintervalin dulu. 5 menit. Nah, abis ini nih saya minta pengindekan diminta. Saya nggak langsung minta lagi link yang lain gitu, nggak langsung saya masukin lagi. Tapi nanti gitu. Nanti nih, saya nggak masukin dulu, ntar dulu lah, kerja yang lain dulu lah gitu, yang mana dulu, ngapain dulu gitu misalnya, atau ngopi-ngopi dulu gitu Bu. Berarti dijeda ya Bang ya. Dijeda aja, dijeda, jangan buru-buru gitu. Karena kalau misalnya diburu-buru ya pasti biasanya gitu dilimitin. Nah ini saya lakuin dari saya dapat info dari tim saya, Bang, ini coba dikasih interval deh Bang. Saya bisa kok sampai 50, kadang-kadang 60 gitu. Nah, saya dapat waktu itu 50. Nah, terus saya coba lagi, kadang 30. Ya udah nggak apa-apa gitu. Hmm. Yang penting mindsetnya ya, ini mindset saya sendiri ya. Tidak ada hari tanpa infeksi kalau saya. Jadi setiap hari saya selalu infeksi, minimal habis subuh lah pagi gitu. Infeksi 5 dulu, ntar siang saya 5 lagi, sore 10, malam 10 lagi, kayak gitu aja udah. Oh, Jadiin job desk harian berarti ya Mas Rehan ya. paham. Iya, saya ngejadiin itu jadi job desk harian. Keren. Ya. Kemudian ini Bang Rehan, kalau kita tagging Ya. produk, itu kan taggingnya itu kan bisa lokasi kan, lokal base itu tadi Ya, per kabupaten ya, per kabupaten. betul. Itu misalnya itu kan ada berapa? 7.000 ya? 7.000. 7.000. Itu seandainya itu semua di taggingin, kita bikin produk lagi kategori bikin produk tulisan lagi gitu, boleh nggak? Bentar. Coba pelan-pelan ngomongnya Bu. Kalau misalnya taggingnya itu diulang lagi gitu ya, misalnya dengan apa? Daerah yang berbeda. Daerah berbeda gitu, boleh nggak? Semua gitu. Semua. Kalau saya nyaraninnya fokus aja di daerah utama dulu aja, jangan semuanya juga. Oh gitu ya. Boleh sih, cuman apa ya? Dulu saya pernah terlalu banyak link juga jadi kurang bagus. Mendingan cara mainnya pakai cara chat GPT aja gitu. Jadi mindsetnya bermain dengan beberapa satu kata kunci menjadi tempat berlabuhnya banyak kata kunci. Sorry, satu postingan menjadi tempat berlabuhnya banyak kata kunci seperti itu. Iya. Pak, tadi inspeksi itu dilakukan satu URL tuh berulang-ulang atau Sekali aja. Sebenarnya kalau dikatakan berulang-ulang linknya itu, kalau misalkan kita udah ada apa sih namanya, link, misalnya link ini udah diposting, udah diinspeksi. Setelah sudah diinspeksi, dia kan akan nongol nih, terindeks di Google. Oh, udah halaman 4 nih. Gimana sih caranya biar dia bisa terindeks, biar bisa naik lagi ke halaman 1? Kita edit lagi apa namanya postingannya, walaupun di permaling yang sama ya. Kita edit lagi postingannya, kita daftarin lagi ke Google gitu. Bukan editnya itu bukan edit ganti semua ya, tapi kita tambahin, entah tambahin BPP kah, entah tambahin postingan yang tambahin postingannya kah, ya intinya ditambahin linknya lagi kah atau bagaimana. Itu ketika itu ada perubahan didaftarkan lagi ke Google bisa gitu. Tapi tetap polanya harus terindeks dulu di Google, ditambahin baru diinin lagi gitu. Bukan berarti satu link kita daftarin terus-terusan tapi tanpa ada perubahan, itu salah. Oke, Pak. Kalau ini Pak, Bang Rey, tampilan tadi Bang, Umroh Hemat tadi Bang. Kenapa Bu? Tadi kan dicontohin tuh websitenya Umroh Hemat. Ya. Itu sepertinya kok nggak ada tagging lokal bisa ya Bang? Oh, itu web lama Bu, WSP lama. Oh, WSP lama, oke. Iya, itu dia orang lama Bu. Sebenarnya tagging itu wajib nggak sih Mas Rehan? Kalau saya tergantung cara main ya. Kalau saya sih biasanya mainnya itu di kota-kota besar aja. Kalau saya ya,
Saya mainnya di kota-kota besar, saya mainin taggingnya. Tapi kalau daerah-daerah yang terpencilnya sih, apa namanya, nggak usah lah gitu. Hmm, Tapi boleh nggak sih? Ya boleh aja. Cuman tinggal Bagus. kita sesuaiin aja dengan cara mainnya. mantap. Kalau kita sudah ini Pak, kalau muncul kata-kata query-query masuk, Kayak tapi gimana? pas diperiksa lagi, dicek lagi, query itu di awal dicek tuh ada, Ya, lalu kemudian lagi di beberapa hari kemudian lagi atau pekan depannya dicek lagi query tersebut malah dicek turun. di Google nggak ada. Itu kenapa Pak ya? Keywordnya turun berarti gitu apa gimana? Ya di keyword itu malah tidak dicoba lagi di Google, website itu nggak nongol lagi. Tapi Nggak di nongol. web lain masih ada beberapa Oh, keyword iya. kalau ya berarti kita harus daftarin lagi ke Google Console gitu aja sih. Kalau saya mah, kok nggak? Biasanya kan gini ya. Pas dioptimasi nongol, pas nggak dioptimasi nggak nongol nih. Waduh, biasanya kalau saya, udahlah daftarin Google lagi aja kayak gitu. Walaupun nggak diedit, nggak melakukan penambahan, Kalau cuman saya ngebiasainnya diedit gitu. Jadi biar pas Google masuk tuh, lah kok beda lagi nih gitu. Lah kok ini lagi sih, apa namanya? Ya intinya ketika Google masuk tuh berbeda lah gitu. ya ada perubahan ya. Satu lagi Bang, Boleh. kalau misal ini kan punya saya kan KLD nih Bang. Kemarin kan Hmm. nyoba yang AMDAL itu. Dan Ya. udah indeks kan, di indeks. Nah, cuma sepertinya ini ya antara pagi sama siang tuh kayaknya beda hasil gitu. Emang pengaruh ya? Jadi lebih banyak kalau jam siang gitu hasil site terus nama webnya itu Ya. cek itu bisa gede gitu, hasilnya bisa 90-an gitu. Tapi kalau pagi-pagi gitu ngecek masih 30-an gitu hasilnya. Itu gimana Mas Keren? Coba ya. Kalau Gimana? site emang naik turun Bu Buri. Oh gitu ya? Iya, Oh, kadang kalau saya naik turun ya? ya kadang Oh, sekarang kita cek ada 300 gitu ya. Ntar oh, malam bisa 500, kadang kayak umroh.com itu ya yang nol itu dari awal-awal ada ratusan ribu terindeks ya, tapi sekarang jadi puluhan ribu terindeks ya. Jadi berarti itu memang hal naik wajar ya? turun ya. Nah, Hal wajar ya? nah untuk meminimalisir naik turun itu sebisa mungkin kontennya dari masing-masing URL itu unik, Bu. Gitu. Kalau kalau misalnya yang AMDAL kemarin kan kemungkinan sama tuh ya Iya, konten mungkin ya. artikelnya ya. Kalau bisa itu satu produk atau satu postingan dengan postingan lain tuh benar-benar berbeda ya. Jadi prompt chat GPT-nya kalau pakai chat GPT-nya tuh benar-benar dibedain gitu. Seperti itu. Tapi naik turun sih biasa sih. Naik turun jumlah site-nya gitu. Gitu. Mohon Kemudian tanya, kalau mohon misalnya tanya, kita mau mau masukin umroh nih ya, umroh itu kan mohon mungkin tanya. kita vendornya ada beberapa. Ya. Nah, itu kita masukinnya ke beberapa produk atau di satu produk tapi kita ada beberapa tulisan gitu, jadi panjang gitu. Kalau umroh, kalau ada beberapa vendor, ya kalau apa namanya, kalau posternya atau bannernya beda-beda atau per travel ya, mungkin dibedain produknya. Ya, misalkan produk satu untuk Al-Hijaz gitu ya, produk dua Oh iya. apa namanya, Hasanah misalkan gitu Bu. Seperti itu Jadi sih. lebih rapi ya. Iya, betul. Jadi kita tahu nih nanti kalau ada list dari situ, oh ini berarti kita hubunginnya ke Hasanah. Kalau ini ke apa apa sih? Ke Ya. Iman Wisata gitu misalkan ya, kayak gitu-gitu Bu. Kalau dibikin kategorinya aja Mohon biar tanya, gampang. Iya, iya. Makasih, makasih. Oke, sip. mau tanya. Silakan Pak Rahman ya, monggo Pak. Iya, ya. Terkait dengan yang tadi aplikasi gratis yang untuk mengkompres foto itu, Pak. Itu Ya. itu apa itu namanya? Kemudian dikaitkan dengan WSP itu itu fungsinya apa dan bagaimana itu, Pak? Jadi kan tadi kalau posting itu kan harus di bawah 1 MB.
Kebetulan tadi gambarnya di atas 1 MB, ya saya kompres, saya kecilin dari gambarnya 1,5 MB jadi cuma 500 jadi 500 kilobyte. Nah, dari 500 kilobyte saya posting ke WSP. Gitu doang kok. Ibaratnya kita mau posting sesuatu tapi apa namanya filenya kegedean ya kita kecilin gitu aja. Oh, seperti itu. Iya. Barangkali ada itu merupakan bagian teknik daripada apa istilahnya teknik untuk peningkatan optimasi. Enggak juga, SEO. Pak. Itu tadi kebetulan karena gambar saya kegedean aja. Kalau gambar saya kecil, saya tidak akan melakukan itu kok. Oh ya, baik, terima kasih. Oke, sip ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh. Silakan ya. Ya, saya boleh tanya. Apa ya namanya tadi ya? Izin bicara yang namanya tadi aplikasi untuk mengkompres. Pitch Resizer. Oh ya, di apa? Ini Dicek aja, Pak. diketik aja Pak di Google PIC Resize. Ya. Oh begitu. Ada nongol tuh pitchresize.com. Oh gitu ya. Makasih Pak. Ya. Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Hanya memastikan aja sih Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Nanyanya ke Mas Kor apa ke saya? Ya, dua-duanya sama aja, kan udah pakar semua. Kalau yang untuk masuk ke tagging itu judul yang paling bawah ya Pak ya. Soalnya kan pernah misalnya, dan judul paling bawah itu kiri kanannya boleh dikurangi ya. Karena kiri kanan kalimat, kalau enggak kan kadang saya nggak ngerti, saya nggak taunya setelah saya kasih keyword awalan jadi jual-jual gitu loh. Iya, kata kunci utama sih. Oh, ya. Ini ya. Iya, Mas Rehan, monggo dipraktekin. Itu kalau kadang tuh paket jadi kadang nggak hasilnya tidak logis gitu. Saya nggak paham kalau harus dikurangi kalimatnya. Iya, yang nanti kan kalau untuk bisa menjadi tagging kan harus memasukkan awalan dan akhiran kan. Tapi kadang outputnya itu kadang nggak nyambung dan kepanjangan. Saya nggak tahu kalau harus dikurangi kiri kanan kalimat keywordnya. Paham saya. Oke, saya jawab deh Mas Kur. Iya dong. Kata kuncinya kan kita udah pakai nih, jual kopi ya, Stamina Dewa, Sultan Koasti di Babelan. Nah, berarti kalau saya mau bikin tagging, itu yang saya lakukan berarti di keyword awalannya saya kasih tambahin kata jual. Anggap aja ini kosong ya. Keyword awalan. Jual. Kalau misalnya supplier ini ditambahin. Terus akhirannya apa? Asli, ya berarti saya tambahin asli di sini keywordnya. Ya kan? Tinggal ditambahin aja. Misalnya asli gitu. Nah, setelah itu untuk postingannya yang harus dilakukan adalah misalnya tadi nih di sininya nih Bu, di nama judulnya yang dekat WA ya Pak ya. Jangan tambahin jual lagi. Jadi dia ngebacanya gini Bu. Keyword awalan plus nama judul plus nama keyword akhiran plus daerah keyword kota kayak gitu. Nah, ini makanya jualnya saya hapus. Oh iya, maksudnya itu yang saya nggak ngerti kalau bisa dikurangi. Itu saya pikir ngopi dari atas gitu. Enggak Bu. Nah, siap. Jadi nanti outputnya lebih logis ya Pak ya. Siap. Terus yang kedua nih, kalau yang hidden Google itu memang harus apa gimana? Soalnya Pak Putra ngajarinya tulis aja SEO-dene aja gitu. Bebas, saya belum belajar itu. Itu teknik masing-masing. Maksudnya memang itu akan mempercepat jadi page one apa gimana? Kalau memang iya kan nggak apa-apa energi sedikit ya. Kalau memang itu sebagai untuk mempercepat page one gitu. Boleh dilakukan caranya Mas Rehan ya. Kenapa diajarin SEO Denai? Biasanya kan kalau baru belajar tuh masih agak-agak ribet ya, jadi biar nggak ini. Siap. Karena SEO Denai pun itu dia kan kata kunci ya Bu ya, dia akan ngikutin kata kunci berubah sesuai dengan judul, itu juga bisa dilakukan. Gitu. Caranya Mas Rehan juga bisa dilakukan. Itu berarti yang sudah page one tapi punya orang lain maksud saya itu ya nggak apa-apa ya itu kan? Nggak apa-apa kan kita hilangkan nomor HP-nya dihilangin, websitenya dihilangin. Kita cuma ngambil kontennya aja sih yang terekam oleh Google gitu. Siap jadi gitu.
gitu ya. Terus satu lagi Pak, yang misalnya yang keyword lifetime itu kalau misalnya sudah terindeks di Google, apa berarti udah nggak perlu optimasi lagi ya Pak? Misalnya keyword lifetime, misalnya produk-produk jangka panjang lah, nggak nggak cepat habis masa Ya, berlakunya kayak umroh gitu. Itu kan ya seperti produk apa ya, karpet atau apa kan jangka panjang ya, itu apa cukup sekali optimasi, kalau udah terindeks udah cukup, nggak usah optimasi lagi Pak? intinya gini Bu, kalau udah terindeks halaman 1 ibaratnya, terus tiba-tiba pas lagi kita cek ternyata turun, apa Ibu biarin aja? Oh, tetap harus dicek ya, Ya iya dong, meskipun itu lifetime ya. iyalah, Oh, siap. Jadi tetap ditengok-tengok. iya. Apalagi kalau belum page one. Kalau belum page one itu perlu di inilah utak-utik lah ya. Dinaikkan. Iya, Ya, tambah siap. BPP, tambah atas konten. Iya. Seringkali kesalahannya kita tuh nggak pernah nengokin website kita, udah dioptimasi, dilihat, wah halaman 1 udah ada lead lah ibaratnya di WA tiba-tiba. Iya. Nah, udah asik aja, nggak pernah nengokin websitenya. Kadang udah terindeks di Google, udah karena udah lihat halamannya ke bawah nggak ketemu-ketemu, ya udahlah. Jangan kacang lupa kulit, Bu. Oh, siap. Ya, jadi intinya tetap dievaluasi terus ya, Pak. Ya, Betul. ya, makasih. Siap, itu aja sih. Hanya untuk memastikan aja. Oke. Monggo Mas Gur. Oke, baik ya Bapak Ibu teman-teman semua, sesi pertanyaan kita tutup sudah setengah 12 kurang 5 ya. Jadi tadi di awal ya saya rekap ya apa yang kami sampaikan di awal. Tadi saya sedikit mereview lagi lah ya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tune in ya. Jadi website itu apa, SEO apa ya. SEO intinya adalah supaya website kita, produk kita, jasa kita itu mudah ditemukan ya. Ada yang cari, punya kita yang ditemukan. Ada yang cari produk, punya kita yang ditemukan. Nah, itu adalah SEO. Prosesnya apa aja? Tadi sudah disampaikan ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan, ada beberapa teknik yang harus kita lakukan ya. Supaya apa? Supaya website kita pertama terindeks di Google, lalu bisa berada di halaman-halaman awal Google. Itu adalah fungsi dari SEO, gitu ya. Tahapannya apa aja? Banyak ya, dari mulai riset kata kunci, ya, bikin artikel yang SEO friendly, lalu kita posting di mana? Di produk, gitu ya, di websitenya, di WSP, lalu kita daftarkan di Google, ya, Google Search Console, lalu kita inspeksi, lalu kita cek, monitoring, kita kita tambahkan BPP atas konten. Nah, itu semua bisa dilakukan di website SEO Praktis. Nah, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, tadi kan sudah melihat ya. Terus tadi Mas Rehan juga sudah memperlihatkan ya website WSP itu seperti apa bentuknya ya. Jadi WSP itu bentuk tampilannya seperti itu ya, simple sebenarnya. Bukan website yang fancy, yang buat keren-kerenan ya, bagus gitu ya. Tapi ini adalah website yang cukup ya. Cukup apa? Cukup untuk memberikan informasi kepada calon customer kita dan memberikan kontak kita ya, supaya apa? Supaya mereka cepat-cepat hubungin kita. Supaya mereka cepat-cepat hubungin Bapak Ibu sebagai pemilik produk ya. Nah, kalau sudah berhubungan, sudah chat, sudah telepon ya, itu sudah ranahnya Bapak Ibu untuk memperkenalkan produknya, untuk memberikan penawaran-penawaran kepada mereka calon customer yang pada akhirnya bisa terjadi sales ya, bisa terjadi closing gitu. Nah, teman-teman Bapak Ibu ya, yang saya izin share ya. Jadi kita ada beberapa program ya, ada 2 program sebenarnya ya. Bapak Ibu yang punya produk ya, pemilik produk, pemilik jasa yang ingin dibantu ya, yang nggak usah repot-repot mikirin SEO, yang nggak usah repot-repot upload produk ya, estimasi lalu beli beli website yang banyak, nggak perlu. Karena apa? Karena ada ada teman-teman kita ya, para peternak web ya, para peternak web atau reseller jago SEO yang nanti akan membantu memposting produk Bapak Ibu di website mereka masing-masing. Mengoptimasi produk jasa Bapak Ibu semua di website mereka. Jadi ada sekitar 200 lebih ya teman-teman kita yang nanti akan membantu mempostingkan produk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal daftar aja menjadi vendor kita. Ya, menjadi vendor, menjadi supplier kita ya. Saya izin share sedikit. Ini ya. Bentar. Nah,
ya. Jadi ini programnya vendor TTK dibantu optimasi ratusan SEO digital marketer. Ya, jadi sebagai informasi aja, ada sekitar 200 ya, 200 teman-teman kita, teman-teman digital marketer, mereka punya website, mereka punya WSP, mereka sudah diajarkan ya secara mendalam teknik SEO di WSP ya. Nah, mereka ini yang nanti akan memposting produk dan jasa Bapak Ibu semua ya. Jadi di program ini Bapak Ibu akan produk jasanya diposting ya, dioptimasi oleh mereka ya, SEO digital marketer yang sudah jago SEO ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi melakukan tahapan-tahapan SEO yang tadi ya, yang banyak dan juga perlu kemampuan khusus ya, karena mereka sudah diberi pelatihan, mereka sudah dilatih, sudah diajarkan teknik SEO di WSP, dan nggak perlu juga bayar-bayar mahal ya untuk jasa SEO ya. Informasi aja di luaran jasa SEO itu dari jutaan sampai puluhan juta sebulan ya. Ada yang 2 juta, ada yang 8 juta ya. Lalu yang paling penting adalah karena produk dan jasa Bapak Ibu diposting dan dioptimasi di banyak website, website yang berbeda-beda, posisi mereka lokasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi apa? Goals-nya adalah dominasi. Ya, jadi halaman 1 sampai halaman kedua sebisa mungkin yang ditemukan adalah produk Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya. Paket tur Akso ya, Januari 2024. Bisa kita lihat ya di sini. Ini hasil pencariannya, dan ini hasil salah satu project dari teman-teman peternak ya. Di sini Akso 2024 ini, nah ini udah mulai nih, ruteimpian.com ini punya mereka ya, Rute Impian. Lalu sebentar ya, Liburan Impian, Keliling Benua, Titik Cahaya, Tur Mancanegara, ini semua sudah punya apa namanya, WSP semua nih ya. Pintu Benua, Liburan Ceria, Wisata Global ya, Jelajah Mancanegara, Travel Impian ini Adit Febrianto, Ari Fagil ya. Nah, ini semua ini sudah punya mereka ya, para peternak page ya. Nah, ini nanti produk Bapak Ibu akan dioptimasi seperti ini. Jadi harapannya adalah dominasi ya, dominasi dari apa namanya, produk Bapak Ibu semua. Tujuannya apa? Supaya mudah ditemukan dan mereka memilih produk Bapak Ibu semua. Karena yang ditemukan adalah itu aja ya. Wah, ini ya berarti yang menjadi pilihan ya udah ya, mereka akan memilih yang ada di sini gitu ya. Kayak seperti ini udah dominasi gitu ya. Nah, itu silakan bisa mendaftar menjadi vendor. Syaratnya ini adalah pemilik produk ya. Pemilik produk artinya apa namanya, produsen, lalu produk owner ya, gitu ya. Untuk yang dropship itu tidak kita perkenankan di sini ya. Jadi memang benar-benar kalau agen umroh boleh ya dimasukin. Umroh kita terima hanya di luar Jabodetabek ya. Untuk yang Jabodetabek sudah kita tutup ya. Nanti silakan isi nama, berapa harganya? Harganya cuma 200.000 setahun ya. Jadi 200.000 setahun ini untuk produk Bapak Ibu dioptimasi dan diposting oleh teman-teman peternak page ya. Teman-teman digital marketer jago SEO ya. Seperti itu ya. Jadi monggo silakan ya. Tadi sudah diinfokan kelebihan-kelebihan WSP. Nah, WSP-nya tidak perlu beli lagi karena teman-teman dari apa namanya, peternak page ya, dari apa reseller lah, kita nyebutnya reseller jago SEO, mereka sudah punya website masing-masing, produk Bapak Ibu akan dioptimasi di situ. Ya, langsung aja di sini. Nanti linknya saya akan infokan di sini ya. Kalau produk teman itu gimana Pak? Produknya teman? Produk teman ya boleh kalau memang sudah oke, apa namanya, sudah temannya mau dioptimasi gitu ya, boleh silakan Pak. Itu ya. Ini untuk Ya, vendor kebetulan ya. teman saya itu mempercayakan SEO-nya ke saya seperti itu. Ya, akhirnya apa namanya, saya ikut program ini juga bisa Pak? Boleh silakan ya.
Boleh silakan nanti hubungi Mas David aja ya, bisa klik link di sini ya, ada isi formnya ya. Dan ini kesempatan buat Bapak Ibu yang punya produk ya, tapi nggak punya waktu mungkin ya untuk mengoptimasi website atau dananya terbatas ya untuk ambil paket SEO yang mahal, boleh teman-teman ambil paket yang ini ya. Para penyedia produk, supplier, vendor boleh ikutan yang program ini ya, program vendor TTK, dibantu dioptimasi oleh reseller jago SEO ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, demikian mungkin ya dari persembahan dari kami ya. Intinya apa namanya, kompetisi semakin hari semakin tinggi gitu ya. Banyak mungkin pemain-pemain baru yang terjun di bisnis yang sama, di usaha yang sama gitu ya. Kita nggak boleh berdiam diri gitu ya, kita nggak boleh berdiam diri, kita harus melakukan sesuatu. Caranya gimana ya? Caranya salah satunya kita harus menguatkan posisi kita di mesin pencari Google, terutama untuk produk-produk yang memang dicari ya, produk-produk yang dibutuhkan ya. Silakan kalau Bapak Ibu punya produk ya, punya jasa ya, silakan menjadi vendor TTK gitu ya. Mohon tanya Pak, Ya, silakan Pak. ya itu harga per produk satu SEO-nya itu 200.000 per tahun ya Pak, atau beberapa produk atau bagaimana? Ya, satu produk Pak, betul. Satu produk Satu per produk. ya USP-nya per tahunnya 200.000 Iya, ya gitu. untuk Satu produk nanti akan dioptimasi oleh teman-teman dari reseller jago SEO ya. Oh begitu ya, Oke siap ya, ya, nanti mungkin. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Mas Rehan, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, buat orang yang punya produk, daripada pusing optimasi, pusing jualannya nggak lewat digital marketing gimana, daripada ngiklan 200.000 cuma 2 hari bahkan sehari, mending join, murah banget kan. Banget ya. Betul. Iya, Oke. ya. Oke ya, Ya, Bapak nanti. Ibu, teman-teman Ya. semua. Mas Rehan, terima kasih banyak atas waktunya, atas pemaparan materinya dan prakteknya, luar biasa emang suhu kita yang satu ini ya. Ampun, Hu. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih ya atas waktunya, telah membersamai kami hampir 1 jam ya. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat bagi usaha kita, bagi bisnis kita ya. Amin. Harapan kita sama pasti ya, bisnis kita bisa terus maju ya, sukses ya, bisa kalau bisa berkah, mendapatkan hasil yang lebih besar supaya bisnis kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kami undur diri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau join, silahkan join ya untuk jadi vendor TTK. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.